Ayo kita rincikan gitu ya. Kalau si harga normalnya itu 9.500, itu sih saya ngambil keuntungan 20%. Nah, karena sekarang itu lagi big sale 99 gitu ya. Saya ngasih diskon 5%. Jadi si harga udah di diskonnya itu 9.025. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang inginkan, cita-cita, impian, hayalinnya terkabul. Video kali ini saya mau kasih tips gitu ya, cara nentuin harga jualan di online. Ya promo dan saat semua orang sih mempunyai cara bandrol tersendirinya gitu ya. Ya berbeda-beda. Kalau jualan online terutama di kosmetik gitu ya. Kalau dari kosmetik itu di samping harga offline-nya juga ngambil keuntungan juga kecil gitu ya, apalagi ngambil harga-harga di online ya lebih parah gitu. Tetapi sih tidak tahu juga gitu ya, kalau jualan yang lain, jualan pakaian, jualan apapun gitu ya, karena sih saya tidak tahu. Buat kalian yang ingin jualan online gitu ya, nentuin harga itu jangan beledak-beledak. Kita ngambil 10% juga keuntungannya udah rugi loh gitu ya. Saya pernah dulu gitu ya ngikutin harga mereka gitu ya, ngambil keuntungan 10%, itu malah nombok. Kalau jualan online-nya di Facebook, di Instagram, itu sih kebanyakan harganya harga offline gitu ya. Si penjual itu nentuin harganya harga offline. Tetapi kalau kalian jualan online-nya di Shopee, ya so pastinya harganya udah parah. Saya sih sekarang nentuin harga jualan di online itu lebih masa bodoh. Saya mempunyai harga tersendiri, saya tidak bisa gitu ya ngikutin harga yang lain gitu ya, banting harga ya. Tapi kalau saya ya harga dengan harga saya sendiri, tahulah gitu ya. Kalau harga di online itu ya, yang jualan di online itu pokoknya harganya banting-banting harga dan parah banget. Tapi sih harga di online juga sih beda-beda gitu ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang rendah. Suka anehnya gitu ya, si barang itu ada harga rendah dari harga beli di distributornya langsung. Di situ sih saya suka aneh. Mungkin mereka jual harga segitu juga ya, mungkin udah diakolasikan, pastinya dapat untung lah gitu ya. Nggak mungkin gitu ya mereka tidak dapat untung. Mungkin dia beli si barang itu dengan partai besar atau dengan program trader. Kalau beli barang secara gitu tuh pastinya murah, tetapi kita tuh harus kuat modal juga. Kalau saya pengusaha kecil, ya dengan nentuin harga saya aja. Kalau jualan online itu ya beda sama jualan offline ya. Kalau jualan offline itu misalkan kita ngambil keuntungan 20%, itu muklis ya, si keuntungannya itu utuh. Tetapi kalau jualan online itu banyak sekali gitu ya, biaya embel-embelnya. Dan misalkan kalau kalian itu mau ikut promonya sale 99 atau ikut promo murah lebar, flash sale, dan ikut promo mingguan dan promo bulanan, minimal kita tuh ngasih diskon 5%. Itu baru diskon promo. Ada biaya administrasi
dan ada juga biaya layanannya. Kalau saya sih selalu ikutin aja gitu ya, karena di samping itu untuk menaikkan penjualan juga gitu ya. Kalau kita tuh ikut-ikut promo-promo gitu tuh, penjualan pun bisa naik. Kalau saya di online sih ngambil keuntungan itu, ada yang 25%, ada yang 20%, tetapi sih kebanyakannya 20%. Ayo kita rincikan. Contohnya seperti produk ini. Kalau si harga normalnya itu 9.500, itu sih saya ngambil keuntungan 20%, karena sekarang itu lagi big sale 99 gitu ya. Saya ngasih diskon 5%. Jadi si harga udah di diskonnya itu 9.025 perak. Sekarang kita rinci dari penjualannya. Ada rinci biaya administrasi itu keseluruhannya 630 perak. Itu tuh dibagi dua gitu ya. Ada buat biaya administrasi ya. Biaya administrasi itu dia tuh ngambilnya 5%. Dan ada juga biaya layanan 2%. Total keseluruhannya 7%. Dan ditambah promo big sale 5%, jadi totalnya 12%. Saya ngambil keuntungan 20% itu ya, ke saya cuma 8%. Kalau diambil beli bubble, beli lakban, ya untung ke saya ya cuma 5%. Tetapi sih kalau tidak ikut promo gitu ya, dia tuh cuma ngambilnya biaya administrasi 5% dan biaya layanannya 2%, jadi 7%. Kalau ngambil keuntungan 20% itu lah masih ada 13%. Misalkan buat biaya lakban itu sama bubble 3% juga, ya keuntungan masih besar lah gitu ya, 10%. Saya nentuin harga di online, saya sih jujur gitu ya, termasuk harga jualannya mahal gitu ya, tidak bisa ngikutin harga-harga mereka yang di distributor, yang grosiran, yang jualan di online itu. Kalau saya sih jualan online sih biarin gitu ya, saya ngambil keuntungan kecil juga. Yang penting lakunya banyak, so pastinya untung pun banyak. Di samping itu sih kalau saya tujuannya biar si barang itu cepat lakunya, si barang itu tidak mengendap. Kalau lakunya cepat, walaupun untung kecil juga, so pastinya kita pun lancar gitu ya, tambah-tambah buat nambahin pembayaran ke seller, tambah-tambahin belanja juga gitu ya. Kalau lancar itu pembayaran dan belanja pun jadi lancar. Walaupun saya udah tahu gitu ya, untung di online itu kecil, tetapi kalau saya menikmatin dan kecil-kecil juga bakalan jadi besar. Itulah cara nentuin harga jual saya di online. Terserah kalian mau nentuin gimana. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman usaha kali ini. Semoga bermanfaat dan ada inspirasi buat usaha kalian. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.